Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Barat hari ini. Informasi kami lanjutkan, Saudara, konsep pembangunan dengan gagasan ekonomi hijau menjadi arah pembangunan di seluruh dunia saat ini. Ekonomi hijau diharapkan menjadi rambu dalam pembangunan sejalan dengan upaya menjaga lingkungan generasi mendatang. Ekonomi hijau merupakan suatu gagasan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau dapat diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Program ekonomi hijau bertujuan menciptakan perekonomian Indonesia yang juga menitikberatkan pada proteksi lingkungan. Secara spesifik, program ini bertujuan melakukan transformasi sistem perekonomian Indonesia menuju perekonomian yang memancarkan gas rumah kaca lebih sedikit, sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ada 3 paket kerja dalam program ini, yaitu transisi bahan bakar fosil, optimalisasi efisiensi energi, dan mitigasi perubahan iklim. Semakin gencarnya pembangunan berkelanjutan, maka berkembanglah konsep ekonomi hijau sebagai konsep yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan. Program ekonomi hijau dirumuskan sebagai kegiatan perekonomian yang tidak merugikan atau merusak lingkungan untuk generasi mendatang. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, program ekonomi hijau juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Filosofi ekonomi hijau adalah adanya keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi rakyat dan keadilan sosial dengan tetap mengurangi resiko-resiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Program ekonomi hijau menjadi paradigma dalam pembangunan berkelanjutan yang penting dalam menanggulangi dampak perubahan iklim yang terjadi, mengingat semakin tidak terkendalinya kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan. Usai kegiatan refleksi pembangunan Kalbar dan strategi menghadapi tantangan global dalam pembangunan ekonomi hijau, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menyebutkan, program ekonomi hijau merupakan upaya transformasi ekonomi Kalbar untuk menjadi daerah yang berkeadilan sosial, inklusif, berdaya saing, dan maju dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemprov Kalbar mewujudkan tujuan misi ekonomi hijau dengan penyelesaian program forestry dan other land uses atau volunetzing, yaitu ketika jumlah karbon yang diserap oleh sektor hutan dan lahan sama atau lebih besar dari emisi yang dihasilkannya, yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2030. Dirinya menilai pembangunan pabrik smelter di Provinsi Kalimantan Barat perlu dipercepat sehingga bauksit bisa menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi, guna memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan berdampak bagi masyarakat Kalbar. Sebagai wujud konsistensi pembangunan ekonomi hijau, Pemprov Kalbar mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengembangan hasil hutan bukan kayu, serta melakukan pembangunan galeri hasil hutan dan hutan pendopo sebagai pusat promosi pemasaran dan edukasi masyarakat serta pusat pengembangan perhutanan sosial dan pengembangan destinasi ekowisata dan event pariwisata daerah yang inklusif. Selanjutnya, Pemprov Kalbar juga terus mengembangkan aplikasi Si Pohon untuk mengetahui informasi jumlah karbon yang ada di dalam pohon guna mengetahui jumlah emisi yang ada. Semua upaya yang telah dilakukan tersebut merupakan bentuk kolaborasi dan kemitraan strategis dari seluruh pihak. Dirinya juga meminta tetap harus mempromosikan potensi ekonomi hijau guna mendapatkan partisipasi yang lebih luas. Pengamat ekonomi Kalimantan Barat, Profesor Dr. Edi Suratman mengatakan, prospek ekonomi Kalbar sudah baik dengan pertumbuhan ekonomi saat ini sudah tumbuh sama seperti sebelum pandemi COVID-19 menghantam Indonesia. Siapapun yang bisa menjaga lingkungan, kemudian membuat industri yang ramah lingkungan nanti ekonomi hijau, dialah nanti akan menguasai dunia. Ya. Kalau di sini kita jaga kondisi alam kita, jaga dalam hal industrialisasi kita. Komoditi primer ini dengan cepat, dapat uang dengan cepat, tidak peduli dengan nilai tambah. Itulah yang kita lakukan selama 35 tahun terakhir ini.
kita mabuk sumber daya alam, sehingga lupa untuk menaikkan nilai tambahnya dan memberi manfaat lebih kepada rakyat di daerah ini. Penting bagi Pemprov Kalbar dalam menerapkan hilirisasi industri yang tetap memperhatikan alam dan masyarakat, demi keberlanjutan ekonomi untuk generasi mendatang.